Lumba-lumba adalah salah satu mamalia air yang terkenal cukup pintar. Tapi, kamu pernah dengar gak sih kalau mamalia yang satu ini punya banyak keluarga? Yap, salah satunya adalah pesut mahakam atau bahasa Latin Orcella brevirostris adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus terancam. Pesut ini dinamakan pesut mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Tetapi, kalangan peneliti barat lebih mengenal hewan ini dengan nama Irrawaddy dolphins. Berdasarkan data tahun 2018, populasi hewan ini tinggal 80 ekor saja di perairan sungai-sungai di Kalimantan dan menempati urutan tertinggi dari daftar satwa Indonesia yang terancam punah. Namun, populasi hewan ini justru mengalami peningkatan di Kamboja. Tapi, tahukah kamu ada beberapa fakta yang menarik dari si pesut mahakam ini? Berikut cuplikannya. Yang pertama, sesuai namanya, lumba-lumba ini ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Habitat pesut mahakam bisa ditebak dengan mudah dari namanya. Lumba-lumba air tawar ini hidup di perairan Sungai Mahakam, sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur dan bermuara di Selat Makassar. Di Indonesia, kamu bisa menemukan pesut ini di muara-muara sungai di Kalimantan, meski kemunculannya semakin berkurang. Bukan hanya di Sungai Mahakam, pesut ini bisa ditemukan di perairan Danau Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Danau Semayang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Danau Melintang. Jadi, jika ingin melihat pesut mahakam, bisa langsung ke sana ya. Yang kedua, ditemukan di pulau di Kamboja dan Myanmar. Persebaran pesut ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga negara tetangga seperti Kamboja dan Myanmar. Lumba-lumba ini bisa ditemukan di daerah pantai di Asia Selatan dan Tenggara, khususnya di Sungai Ayeyarwady, Myanmar, dan Sungai Mekong di Kamboja dan Laos. Kerabat terdekat pesut mahakam adalah pesut Australia. Lumba-lumba ini ditemukan di lepas pesisir utara Australia. Perbedaannya, pesut mahakam memiliki 2 warna, sementara pesut Australia memiliki 3 warna kulit. Selain itu, bentuk tengkorak dan sirip kedua spesies ini juga berbeda. Yang ketiga, ciri-ciri fisik pesut mahakam. Kamu bisa membedakan pesut mahakam dan spesies pesut lain lewat identifikasi ciri-ciri fisiknya. Bentuk kepala pesut mahakam bulat seperti ubi serta mempunyai mata yang kecil. Peneliti mengatakan bahwa ini adalah bentuk adaptasinya terhadap air yang berlumpur. Warnanya abu-abu, bervariasi antara muda sampai tua. Tubuhnya polos tanpa motif khas, sementara sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Sirip dadanya lebar dan membulat, lalu dahinya bundar serta tak memiliki moncong seperti lumba-lumba lainnya. Panjangnya berkisar antara 1,5 hingga 2,8 meter dan mempunyai berat badan antara 114 kg sampai dengan 133 kg menurut Animal Diversity. Dan yang keempat, pesut pemakan ikan ini bisa hidup hingga usia 28 tahun. Pesut mahakam adalah karnivora yang memakan ikan, moluska, dan hewan krustasea. Hewan ini memiliki umur yang cukup panjang, yakni dapat hidup hingga usia 28 tahun, bahkan ada pula yang sanggup hidup hingga usia 30 tahun. Penyebab kematian pesut mahakam paling umum adalah terperangkap di jaring ikan. Ketika terperangkap, ia akan kehabisan oksigen dan mati di tempat. Pesut yang terjerat mengalami kekurangan oksigen, padahal biasanya pesut muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Yang kelima, bayi pesut mahakam yang baru lahir memiliki berat kisaran 12,3 kg. Musim kawin pesut mahakam antara Desember sampai Juni, pesut jantan akan bersaing dengan pejantan lainnya untuk betina. Lalu, pesut betina akan mengalami periode kehamilan antara 9 hingga 14 bulan. Jumlah anak yang dilahirkan hanya 1 dalam setiap periode. Sedikit sekali ya, padahal periode kehamilannya hanya setiap 3 tahun sekali. Yang keenam merupakan spesies yang tinggal berkelompok. Sama halnya dengan spesies lumba-lumba lain, pesut mahakam juga tinggal berkelompok. Satu kelompok berisi antara 3-6 pesut. Meski hidup berkelompok, pesut ini juga bersosialisasi dengan kelompok lainnya. Tak jarang kita bisa menyaksikan
banyak pesut sekaligus yang berenang bersamaan. Ini dimanfaatkan sebagai potensi wisata untuk menarik turis ketika sedang berada di Samarinda. Kita bisa berwisata dengan kapal wisata yang tersedia, dan jika kamu beruntung, kamu bisa menyaksikan pesut ini di permukaan sungai. Dan fakta yang terakhir, jumlahnya diperkirakan tinggal 80 ekor saja di Indonesia. Sedih gak sih? Pesut mahakam kini diperkirakan tinggal 80 ekor saja di Indonesia. Sementara di negara-negara tetangga jumlahnya pun tak jauh berbeda. Di Sungai Mekong diperkirakan tinggal 78 hingga 91 ekor saja yang tersisa. Ungkap laman Wilderness Classroom. Pesut mahakam tak mempunyai predator alami di habitatnya. Justru, manusia adalah pihak yang bertanggung jawab atas kematian pesut mahakam. Biasanya, pesut akan mati akibat terjerat jaring atau terkena efek dari penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit. Jadi sedih sih. Nah, jadi itu tadi beberapa fakta menarik tentang pesut mahakam. Mau dapat info menarik lainnya? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.